Salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suster Angela. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai komitmen. Sebelum kita melanjutkan tentang komitmen pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami kembali aturkan kepadamu karena Engkau mempertemukan kami kembali di tempat ini untuk belajar bersama. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami agar kami mampu menjelaskan dan mendengarkan pembelajaran pada hari ini mengenai komitmen, sehingga komitmen pun dapat kami hidupi dalam kehidupan kami setiap harinya. Nama-Mu semakin kami puji dan kami muliakan Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doakanlah kami Bapak Fransiskus Asisi, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah teman-teman yang terkasih, mari kita lanjut dengan pembelajaran awal kita mengenai komitmen. Apa sih komitmen itu? Dan mengapa kita harus menjadi manusia harus berkomitmen? Untuk itu kita harus mengetahui dahulu apa arti dari komitmen. Komitmen yaitu variabel yang perlu dipahami lebih lanjut untuk mengerti bagaimana seseorang mampu mengikat diri sendiri dengan tugasnya, seperti yang dikatakan oleh Renzulli dan Kellan. Dengan komitmen, manusia dapat bertanggung jawab mengembangkan potensi diri dengan sepenuhnya. Menurut Scudder dan menurut Skinsin dan Nakamura, komitmen adalah daya seseorang untuk mengikat diri pada sesuatu untuk beradaptasi sekaligus tertantang untuk menyelesaikan sesuatu karena adanya motivasi dalam diri. Contoh komitmen, misalnya kita membantu teman yang sedang bermasalah. Komitmen kita adalah membantunya sampai selesai dengan cara apapun yang bisa kita bantu, sehingga teman kita merasa bahwa permasalahan itu tidak menjadi berat lagi karena kita membantunya. Atau juga kita berkomitmen untuk mencapai nilai baik saat ulangan. Bagaimana kita bisa mencapai nilai baik? Komitmen kita adalah belajar dengan tekun, dan jika tidak tahu, kita bertanya pada guru. Itu menjadi komitmen kita untuk menjadi yang baik. Lalu menjadi manusia berkomitmen. Komitmen itu tidak langsung kita dapatkan, tetapi melalui proses. Proses apa? Yang pertama adalah proses untuk memiliki rasa ketertarikan. Dari rasa tertarik, biasanya seseorang memiliki motivasi dalam diri untuk mencapai harapan yang mereka harapkan. Jadi itu sebuah motivasi dalam diri yang menjadi sebuah komitmen bagaimana dia bisa mencapai yang menjadi harapan. Lalu memiliki rasa puas, kebanggaan, kesadaran, serta kematangan seseorang dalam diri. Kematangan pun dapat menjadi unsur dari komitmen. Jika jiwa kita tidak matang atau dewasa, komitmen tidak akan pernah ada dalam diri kita. Jadi kemandirian adalah faktor utama bagaimana komitmen dapat muncul dalam diri kita. Dengan kita mandiri, komitmen dapat kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jika kita menjadi anak yang manja, komitmen itu tidak akan muncul dalam diri kita. Karena anak yang manja akan selalu tergantung pada orang lain.
Dan anak yang dewasa akan melatih diri untuk menjadi dewasa, menjadi pemberani, dan memiliki motivasi dan komitmen dalam diri mereka. Maka dari itu, komitmen dan motivasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena mereka selalu saling bergantung satu sama lain. Mengapa dan hal ini dapat terjadi? Karena seseorang yang memiliki komitmen mesti memiliki motivasi dalam hidup, sehingga dia menjadi pribadi yang berkomitmen. Misalnya, nanti kalau besar saya ingin bercita-cita menjadi seorang dokter. Motivasi apa yang membuat dia menjadi seorang dokter? Ya, dia bermotivasi karena jadi dokter karena dia ingin membantu, menolong orang-orang di sekitarnya. Itu motivasi. Dan dari motivasi muncullah komitmen. Bagaimana aku bisa menjadi seorang dokter? Bagaimana aku bisa melayani sesama? Pasti dia akan belajar dengan sungguh-sungguh dan melihat sekitarnya. Lalu kita juga misalnya bercontoh juga menjadi guru pastoral, seorang guru agama. Bagaimana dia bisa menjalin komitmen itu? Kalau dia harus bagaimana dia menjalin komitmen dengan caranya, yaitu mau belajar. Belajar apa? Belajar tentang agama, belajar tentang kitab suci, belajar tentang pastoral, dan sebagainya. Itu menjadi motivasi dia untuk menjadi seorang katekis atau menjadi seorang guru, membantu, menolong sesama. Dan bagaimana motivasi dan komitmen itu selalu berhubungan. Maka dari itu kita harus menjalin hubungan yang terbaik kepada sesama. Lalu kita lanjutkan dengan manusia dewasa secara psikis. Apa sih yang menjadi ciri-ciri manusia itu dewasa, dikatakan dewasa? Yang pertama adalah manusia dewasa secara hukum perdata. Dia memiliki KTP, memiliki KK, data-data yang real, yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dewasa secara psikis atau sudah memiliki identitas diri. Yang ketiga, dewasa secara biologis, berarti dia siap untuk menikah, hidup bersama dalam hidup keluarga. Dan menjadi manusia dewasa berarti juga memiliki komitmen bagaimana dia dapat hidup menikah atau memilih hidup tidak menikah, dan harus berkomitmen untuk mesetiainya. Lalu manusia dewasa memenuhi kriteria. Apakah kita bisa melihat apakah kita menjadi dewasa? Kita bisa lihat dari kriteria dalam kehidupan sehari-hari yang selalu muncul dalam hidup kita. Apakah kita menjadi manusia dewasa itu sifat, apakah dari saat kita masih kekanak-kanakan? Misalnya kekanak-kanakan berarti dewasa itu belum ada dalam diri kita. Tapi kalau kita bisa menjadi dewasa, yaitu bersikap dewasa dalam menyikapi segala sesuatunya, itulah kita katakan dewasa dalam psikis. Itu yang dapat saya jelaskan tentang komitmen dan dewasa psikis. Dan sekian untuk penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum menutupnya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, di sini dan dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami. Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami mengenai komitmen pada hari ini. Semoga segala sesuatu yang boleh kami terima menjadi bekal, menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan hidup kami selanjutnya. Namamu
Namamu semakin kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doakanlah kami Santo Fransiskus Assisi, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.